Allah tidak mau Nabi Muhammad mulia karena bulan, tapi bulan yang menjadi mulia karena Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan Rabiul Awal menjadi mulia karena berkat Rasulullah. Kadang-kadang kita ini bangga, wah saya alhamdulillah anak saya lahir bulan Ramadan, saya namakan anak saya Romdoni, tuh kan begitu. Saya alhamdulillah anak saya lahir pada hari Jumat, hari yang mulia. Allah tidak mau Nabi Muhammad dibegitukan, wah mulia karena bulan. Tapi dicari satu bulan yang tidak ada latar belakang baik pada bulan tersebut, sehingga bulan tersebut berubah menjadi mulia karena Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari Jumat Sayyidul Ayyam, hari yang bagus. Hari Sabtu Allah muliakan berikan kepada kaum Yahudi. Hari Minggu Allah muliakan berikan kepada kaum Nasrani. Nabi Muhammad kenapa lahir di hari Senin? Ini juga menjadi pertanyaan. Kenapa tidak di hari Jumat? Orang kita kan biasanya begitu. Meninggal di Mekah, oh keluarga saya meninggal di Mekah, pasti orang baik. Abu Jahal juga meninggalnya di Mekah. Betul atau tidak? Nah, tapi Allah tidak menginginkan ada orang yang kemudian berkomentar Nabi Muhammad mulia karena lahir hari Jumat. Maka dipilih satu hari yang tidak memiliki latar belakang baik, sehingga orang akan mengatakan hari Senin menjadi mulia karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam riwayat Bukhari, Nabi Muhammad senantiasa berpuasa hari Senin. Ditanya, kenapa ya Rasulullah engkau berpuasa hari Senin? Rasulullah menjawab, "Dzaka yaumu wulidtu fihi." Pada hari itu saya dilahirkan, maka saya memperingati hari kelahiran saya. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, jadi ini kita malam hari ini alhamdulillah dapat ilmu, dapat pengetahuan. Apapun yang berhubungan dengan Nabi Muhammad akan menjadi mulia. Sahabat Nabi menjadi paling mulia, keluarga Nabi menjadi mulia, kota kelahiran Nabi sampai sekarang jadi mulia, kota di mana Rasulullah hijrah jadi paling mulia. Apa saja, semua yang berhubungan dengan Nabi Muhammad menjadi mulia. Orang yang dianggap sebelah mata, hamba sahaya datang dari Afrika, orang yang dianggap pada saat itu adalah orang yang terkebelakang, orang yang tidak dipandang, Bilal bin Rabah. Tapi sampai sekarang namanya masih disebut. Bahkan di masjid-masjid ada tulisan Bilal, 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 Bilal. Orang kampung sekampung-kampungnya tahu Bilal, sahabat Nabi. Padahal orang pedalaman. Orang pedalaman hamba sahaya biasa disiksa, tapi menjadi mulia karena Nabi besar Muhammad SAW. Kalau artis mungkin 100 tahun namanya sudah hilang, 200 tahun namanya hilang, 300 tahun sudah tidak disebut lagi. Kalaupun disebut sekali-sekali legend, itu juga disebutnya sekali-sekali kalau sedang memperingati. Tapi sahabat Bilal sudah 1400 tahun yang lalu, tapi namanya masih disebut sampai sekarang. Kenapa? Karena nempelnya sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taurat itu firman Allah atau bukan? Injil firman Allah atau bukan? Zabur itu firman Allah atau bukan? Al-Quran firman Allah atau bukan? Kenapa Al-Quran lebih mulia padahal sama-sama firman Allah? Keempat-empatnya firman Allah. Menjadi mulia karena diperuntukkan kepada kekasihnya Allah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi Muhammad akan menjadi indah. Makanya kalau hati yang mencinta kepada Nabi akan menjadi indah. Orang yang selalu menjadikan waktu-waktunya untuk Nabi Muhammad pasti indah. Bersalawat kepada Nabi pasti indah. Menyebarkan ilmu kepada Nabi, ilmunya Nabi pasti indah. Nikmat sekali duduk bersama orang-orang yang senantiasa berhubungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karena itu kita jadikan hati kita setidaknya bersambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun amaliyah kita mah jauh, kita menonton Korea tiap hari, main PUBG, Mobile Legends setiap hari, nongkrong-nongkrong, ngopi setiap hari, ya duduk-duduk nggak jelas setiap hari. Tapi setidaknya kita berikan tempat di dalam hati kita untuk Rasulullah.
Dan saya yakin semua yang hadir pada malam hari ini adalah pecinta Rasulullah. Karena kalau tidak cinta kepada Rasulullah, untuk apa ada yang berdiri, ada yang duduk malam-malam seperti ini? Kira-kira kalau saya tanya ibu-ibu, besok mau gak duduk di sini? Besok mau gak duduk di sini? Nggak mau, tapi karena Rasulullah kita duduk di sini. Menjadi mulia tempat ini, orang juga melihat, wah pengajian yang kumpul orang-orang baik. Padahal jalanan, kalau besok disuruh duduk nggak mau kita. Tapi karena ada hubungannya dengan Rasulullah, menjadi indah dan bangga kita. Itulah hebatnya Rasulullah tanpa kita sadari. Makanya Nabi Muhammad tidak ada duanya. Nabi Muhammad manusia tapi bukan seperti manusia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ketika berfirman, dan Rasulullah mengatakan dirinya manusia, dari segi apa? Dari segi Nabi itu bukan Tuhan. Innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Setiap mengutarakan bahwa beliau manusia, dari segi apa? Beliau tidak disembah. Tapi kalau kemanusiaan beliau tentu beda sama kita. Beda. Saya mau contoh Nabi Muhammad wudu airnya cuma 1 mud. 1 mud itu seperti ini. Ya, 1 mud itu seperti ini, 1 mud. Kira-kira wudu kalau pakai air segini doang. Tapi saya pengen contoh Nabi, ya nggak bisa juga. Nabi Muhammad, air yang kita letakkan di tangan Nabi Muhammad, airnya yang mengalir. Nabi Muhammad kalau mandi 4 mud, berarti 1 sok, 4 kali gitu. Kira-kira bisa nggak kita 1 gayung, berarti hitungannya 1 gayung lebih dikit lah buat mandi. Kira-kira bisa? Nggak bisa. Kenapa? Karena Nabi Muhammad air yang mengalir kepada badan Rasulullah, bukan Rasulullah yang mengalirkan air tersebut. Tapi pesannya ada, tidak boleh boros. Pesannya tetap ada. Wah, tapi kan saya punya air banyak. Kata ulama fikih, walaupun berlebihan wudu menggunakan air laut tetap dikategorikan boros dan makruh. Air laut kira-kira kalau kita lebihkan 4 kali nyucinya, lebih dari 3, boros itu namanya. Makruh hukumnya. Tapi ini air laut, Habib. Walaupun air laut, itu hebatnya Islam. Ya, walaupun ini air banyak, tetap di dalam agama Islam kalau sudah hitungannya seperti itu. Salat Isya berapa rakaat? 4. Saya nggak mau salat Isya 4 rakaat, saya maunya 10 rakaat biar pahalanya lebih banyak. Bisa nggak kira-kira? Nggak bisa. Walaupun jumlahnya lebih banyak, tapi justru itu bukan mendapatkan pahala, tapi dapat dosa. Karena melakukan apa? Melakukan bid'ah. Tahu bid'ah? Sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi dilakukan, tapi tidak berlandaskan Al-Quran dan Sunnah, begitu ya. Sesuatu yang baru yang tidak dilakukan oleh Nabi, tapi tidak kembalinya, marja'nya kepada Al-Quran dan Sunnah. Tapi kalau kembalinya kepada Al-Quran dan Sunnah tidak masalah. Bid'ah yang ada landasan dari Al-Quran dan Sunnah tidak masalah. Tidak semua yang tidak dilakukan oleh Nabi itu haram. Tapi apakah Nabi pernah melakukan perkumpulan seperti ini? Hukumnya dosa dong? Enggak mesti begitu. Nabi Muhammad nih, saya kasih tahu nih, jawaban gampang buat orang yang marah-marah kita kumpul seperti ini. Saya tanya, Nabi Muhammad pernah nggak zakat fitrah dengan beras? Tidak. Sama sekali tidak pernah. Orang nggak makan nasi zaman itu. Tapi orang Indonesia kalau zakat fitrah pakai apa? Apakah seluruh orang Indonesia melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi dikategorikan orang bid'ah dan sesat? Paham atau tidak? Gampang saja sebenarnya. Kalau ada orang yang mengatakan, wah perkumpulan seperti ini tidak ada dari sananya, tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam sunnah Nabi. Berbagi zakat dengan beras juga tidak ada di dalam sunnah Nabi. Kalau mau bagi-bagi ya bagi-bagi gandum, sebagaimana di zaman Rasulullah SAW. Ini kan urusan syariah. Ya, masalah zakat syariah itu bukan syariah lagi, rukun Islam. Ya, sesuatu yang baru di dalam rukun Islam diiyakan oleh ulama, maka tidak ada masalah sama sekali. Sebagian orang itu kalau dia cocok dijadikan masalah, tidak dijadikan masalah. Kalau dia tidak cocok tidak dijadikan masalah. Contoh, di dalam doa kita baca taqabbalallahu minna. Tuh kan, semua kita begitu biasanya. Kalau habis majlis, taqabbalallahu minna wa minkum.
Ada aja teman-teman kita yang berbeda dengan kita, mereka katakan kok Habib berdoanya doa yang tidak pernah diucapkan oleh Nabi. Nabi nggak pernah doa taqabbalallahu minna wa minkum. Nabi kalau doa selesai majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha. Saya katakan saya juga baca subhanakallahumma, tapi sudah menjadi adat rabbana taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima ibadah kita. Semoga Allah, nggak boleh Bib, itu hukumnya haram karena tidak pernah diucapkan oleh Nabi. Tapi giliran dia kalau habis kajian dia bilang semoga Allah menerima kajian kita. Kalau pakai bahasa Indonesia nggak jadi haram, kalau pakai bahasa Arab jadi haram kan? Gelo iya ngarana. Kalau pakai bahasa Arab jadinya haram, kalau pakai bahasa Indonesia nggak haram. Semoga Allah menerima ibadah kita, nggak masalah. Tapi kalau taqabbalallahu minna jadinya masalah. Padahal sama-sama aja, cuma beda bahasa. Ini nanggung-nanggung. Orang seperti ini nanggung-nanggung. Kalau mau haram, haram sekalian. Contoh, seperti ketika salah seorang sahabat saya melihat di rumah salah seorang di antara kita misalnya, di rumahnya ada foto. Di rumah kita biasanya ada foto nggak? Ada foto bapak kita, ada foto ibu kita, ada foto kita lagi jalan-jalan. Kalau orang-orang yang suka kepada orang soleh, ada foto-foto guru-gurunya, para ulama. Ada aja yang komen, ini apa ini? Kok ada gambar orang di rumah? Dosa ini, haram ini, bid'ah ini, tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Dia marah-marah, ada foto yang ditempel di dinding, tapi dia di wallpapernya, di handphonenya ada foto dia, ada foto bininya, ada foto anaknya. Kok nanggung-nanggung? Yang ditempel di dinding haram, kalau yang ditempel di handphone nggak masalah. Kan ini setengah-setengah. Paham? Di handphonenya juga jangan pakai foto-foto. Kok yang diharamkan cuma yang ditempel di dinding, tapi yang di handphone tidak haram? Kan begini, aneh terkadang. Itu kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena tidak punya ilmu. Itu aja masalahnya. Ya. Sering saya ceritakan ketika saya main ke satu daerah berdakwah di satu daerah di Eropa, di Turki. Ada satu kota namanya Konya. Ya, saya orang Garut ya. Rumah saya di Banyuresmi. Sekarang saya jadi orang Garut. Tapi kalau mainnya sampai ke Eropa, alhamdulillah. Sampai ke Australia, alhamdulillah. Sampai ke Cina berdakwah di sana. Siapa yang dakwain? Orang Garut sebenarnya. Tapi di Garut sendiri kadang-kadang jarang. Kenapa? Karena kurang bersatu kitanya. Harusnya kitanya lebih merapatkan barisan lagi. Makanya saya setiap bulan bikin perkumpulan di mana? Di Masjid Agung. Ada yang suka datang? Ada yang pernah datang? Yang pernah datang angkat tangan. Satu orang doang, dua orang. Ya, jadi setiap hari Sabtu awal bulan kita berkumpul bersama-sama di Masjid Agung Kota Garut di alun-alun. Kalau buat bulan November ini tanggal berapa? Tanggal 5. Tanggal 5. Nah, kita bareng-bareng di sana. Kita kumpul di sana, kita berzikir, bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dengar ilmu. Nah, yang seperti ini justru menjadikan kita semakin kuat. Kenapa kita banyak perbedaan pendapat? Ya karena nggak tahu tadi, ya maklum. Makanya saya tidak pernah masalah. Orang mau berbeda tidak masalah, karena memang semua orang pasti berbeda. Cowok sama cewek berbeda nggak? Dengan perbedaan bisa nikah nggak? Bisa. Artinya perbedaan bisa membawa kepada mahabbah, bisa membawa kepada cinta. Kalau cowok sama cowok ya nggak bisa. Cowok sama cewek, cewek sama cewek ya nggak bisa. Justru harus berbeda dulu baru bisa ada mahabbah, baru bisa ada cinta. Jadi masalah perbedaan nggak masalah sama sekali. Yang masalah itu apa? Kalau suka nyalahin orang lain, itu aja masalahnya. Saya sholat Habib di masjid nggak pakai kunut, nggak masalah. Orang ada dalilnya. Saya sholat kalau subuh di masjid pakai kunut Habib, nggak masalah juga. Orang ada dalilnya. Yang masalah udah nggak sholat subuh, mengkotak-kotakan ini masjid lain, ribut terus. Itu yang masalah. Padahal yang mau sholat nggak pakai kunut nggak masalah,
Yang sholat pakai kunut juga nggak masalah, yang nggak pakai kunut nggak masalah. Yang masalah adalah orang yang suka menyalahkan satu sama lain. Sholat subuh nggak pakai kunut, ada dalilnya. Bukan nggak ada dalilnya. Sholat subuh pakai kunut juga ada dalilnya. Bukan nggak ada dalilnya. Ngejek orang, nyalahkan orang lain, nah ini yang nggak ada dalilnya. Sudah jelas bahwa sesungguhnya mengejek orang lain atau membenci orang lain atau mendiskreditkan orang lain ini dilarang oleh agama Islam. Jadi paham sekarang, paham? Apalagi kalau bulan Ramadan nanti, oh udah mulai sibuk dah. Ada masjid yang pakai formasi 4-4-3 ya. Salat tarawihnya ada yang 4 terus 3, ada yang 2 20 rakaat, ada yang 30. Enggak masalah sama sekali. Ya, yang kadang-kadang bikin masalah udah nggak sholat ribut terus itu orang. Ya, udah nggak sholat dia yang bikin masalah, bikin perbedaan. Ini masalahnya gara-gara kita kurang ilmu. Jadi saya pernah satu waktu di daerah di Konya di Turki sholat di masjid yang kuno, masjidnya tua, dibangun ratusan tahun yang lalu. Ya, masjid tersebut ya hampir 1000 tahun yang lalu. Artinya masjid yang tua sekali ya. Di masjid tersebut bangunannya tinggi. Bangunan kuno itu kalau kita bersuara, suara kita bergema. Halo, 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 suaranya begitu. Karena masjidnya besar. Dan ketika itu imamnya sholat. Saya di bagian ke-6 dari sof 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rame yang sholat di posisi 6. Kemudian di belakang saya ada lagi 1 sof, 2 sof, 3 sof, 4 sof, 5 sampai ke belakang. Kita berada di tengah-tengah. Bayangkan bukan saya, bayangkan itu kalian. Ngelihat kanan kiri nggak ada orang Indonesia, semuanya bule. Ya, semua orang Turki, ada yang mukanya Arab, ada yang mukanya Eropa. Orang kayak kita yang hidungnya mancung ke dalam nggak ada pokoknya. Oh, udah kenyahuan, kelihatan sudah. Wah ini nggak ada, saya nggak ada, ini saya doang, ini kayaknya orang Indo. Akhirnya imamnya pun sholat mulai. Allahu Akbar. Langsung Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Fatihah nggak pakai Bismillah nih. Kalau kata kita, ini Persis apa Muhammadiyah? Kalau orang Indonesia pasti begitu. Ini masjid gak... Karena kita sudah terbiasa untuk membeda-bedakan. Ini orang kita, ini orang NU, ini orang Persis, ini orang Muhammadiyah. Karena sudah terbiasa. Oh imam salat Allahu Akbar, Alhamdulillah, gak pakai Bismillah. Tapi karena kita tahu ilmunya dan kita selalu pergi kemana-mana, kita melihat ini adalah sesuatu yang biasa-biasa saja. Perbedaan ini memang sudah ada semenjak zaman Rasulullah SAW. Bahkan kalau sebagian sahabat mungkin sudah ada yang ke Mekah, yang ke Madinah, imamnya salat Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, nggak pakai Bismillah. Jadi nggak masalah. Kecuali karena kita mazhabnya mazhab Imam Syafi'i, tadi yang disebutkan mazhab Imam Syafi'i, kalau kita yakin si imam tidak baca Bismillah, maka kita harus pisah dari imam tersebut. Karena apa? Karena Bismillah termasuk Al-Fatihah. Karena kita meyakini di dalam mazhab kita bahwa Bismillah termasuk surat Al-Fatihah. Dan kalau surat Al-Fatihah tidak dibaca secara sempurna, salat kita tidak sah. Kata Rasulullah, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah, salatnya tidak sah. Terus gimana kalau kita salat di belakang orang yang nggak baca Bismillah? Lihat-lihat dulu. Kalau ada kemungkinan dia baca Bismillah, terusin aja sholatnya. Kemungkinannya gimana? Kemungkinannya dia baca pelan-pelan. Karena setiap mazhab mensunnahkan membaca Bismillah. Tapi sebagian di antara mereka Bismillahnya secara terang-terangan, di antara mereka Bismillahnya pelan-pelan. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Begitu biasanya imam. Bismillahnya pelan-pelan atau di dalam hati. Kalau masih ada kemungkinan, terusin aja sholat di belakang. Tapi kalau tidak ada kemungkinan, Allahu Akbar, Alhamdulillah, masih ada kemungkinan,
Terus yang nggak ada kemungkinan seperti apa Habib? Orang yang kalau sholat Allahu Akbar alhamdulillahi rabbil alamin, ada kemungkinan nggak dia baca bismillah? Allahu Akbar alhamdulillah, pelit banget dia, saking nggak mau baca bismillah, jadi Allahu Akbar alhamdulillah, langsung baca alhamdulillah, ya. Maka kita wajib mufaraqah. Tapi kalau Allahu Akbar alhamdulillah, ada kemungkinan baca bismillah, kita teruskan saja. Nah, masalah itu nyaman, saya ikut dia sholat. Ketika dia meneruskan bacaan Al-Fatihah, bayangkan itu kalian berada di satu masjid yang suara menggema. Si imam baca Al-Fatihah dan satu-satunya orang Indonesia kalian berada di situ. Si imamnya baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Saya satu-satunya orang yang berteriak amin di situ. Amin. Semua orang nggak ada yang baca amin. Semua orang aminnya di dalam hati. Karena mazhab Abu Hanifah aminnya berada di dalam hati. Jadi yang baca amin cuman kalian saja. Kira-kira ngapain habis itu? Suara semua orang dengar, yang kanan ngeliatin, ini orang mana, yang kiri ngeliatin, dari depan ngeliatin, mau mundur nggak bisa, maju nggak bisa, akhirnya kita kebingungan. Kalau kita tidak memiliki keilmuan di dalam masalah itu, kita akan bilang, wah ini nggak benar semua sholatnya di sini. Berarti yang masuk surga siapa? Orang kampung kita doang. Nah ini masalah. Berarti dia mempersempit surga yang begitu besar yang Allah ciptakan bagi umat. Ini yang saya selalu sampaikan di mana-mana karena ini penting. 5 tambah 5 sama dengan 6 tambah 4 sama dengan 7 tambah 3 sama dengan 8 tambah 2 sama dengan 9 tambah 1 sama dengan. Semuanya betul atau tidak? Mana yang paling betul? Yang paling betul ada nggak? Enggak. Artinya bisa kita sampai kepada satu kebenaran dengan cara yang berbeda-beda, tidak masalah. Karena setiap orang itu beda-beda. Ini saya kasih tahu, saya di rumah punya anak 2, saya cubit. Nakal, saya cubit dua-duanya. Yang satu minta maaf, nangis, Abu ya minta maaf, nggak bakalan diulangin lagi. Yang satu saya cubit, saya dicubit balik. Anak saya saja tingkahnya sudah beda. Masa umat kita harus samakan dengan cara kita? Anak kita ada yang suka dengan kelembutan, ada yang suka dengan ketegasan. Tapi setiap karakter daripada umat berbeda-beda. Makanya Rasulullah SAW yang beliau lakukan, beliau ngepasin orang yang diajak bicara. Ada seperti video saya yang di YouTube yang sempat viral sampai belasan juta orang yang nonton, sahabat namanya Nuaiman. Ini sahabat aneh. Tapi Nabi Muhammad yang saya ingin pesankan di situ, Nabi Muhammad begitu bijak. Nabi Muhammad gak marah. Karena Nabi Muhammad ngepasin. Ada sahabat Nabi yang tidak ikut perang, beberapa orang tidak ikut perang. Datang satu orang bilang, Rasulullah minta maaf, ya udah, ya Rasulullah minta maaf, ya udah, bikin alasan. Yang satu Rasulullah SAW tidak tegur sampai beberapa bulan. Jadi Rasulullah ngepasin, yang ini harusnya dididik dengan didikan yang seperti ini, yang ini dididik. Padahal sama-sama tidak ikut perang. Yang satu diomelin sama Rasulullah. Sampai-sampai Rasulullah SAW katakan pada sahabat-sahabat, jangan ada yang ngajak bicara dia atau diajak bicara sama dia. Tuh lihat didikan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ngepasin setiap orang dengan karakternya masing-masing. Oleh karena itu, kita walaupun niat kita benar, tapi salah tujuan. Ada orang lagi sumpek, dinasehatin, kira-kira bisa didengar nggak? Ya, kita cari waktu yang tepat untuk menasehati seorang. Misalnya kita di masjid istiqomah, sholat, ada orang yang biasa dia duduk di depan dulu, nunggu imamnya udah rakaat kedua dia baru ikut. Ini dia lagi kesel, lagi habis ribut sama bininya. Ada orang datang bilang, ya sholat ya di luar aja, masuk sholat. Dia lagi kesel, diomelin seperti itu, walaupun ini membawa dia kepada kebaikan, justru malah dia katakan bodoh amat, aing sia-sia. Ya, kenapa? Karena dia udah kesel. Dia katakan terserah, saya emang nggak mau sholat, mau apa? Akhirnya apa?
dia pergi dari masjid. Yang harusnya dia masih sholat, walaupun dia menjadi makmum masbuk, gara-gara kamu yang berdakwah, justru dia malah meninggalkan sholat. Niatnya baik, disampaikan kepada orang yang salah, hasilnya jadi salah. Walaupun ucapannya betul. Contoh, dia seorang pendakwah, orang yang alim, bercerita kepada orang yang tidak paham sama sekali tentang agama. Iqra aja masih Iqra 1, gak paham baca Al-Quran, tapi menjelaskan kepada orang tersebut tentang khilaf antara ulama dan ulama di dalam satu masalah. Misalnya di dalam ilmu nahwu, dia bilang ini perbedaan antara Al-Farra dengan Akhfash dengan Banu Tamim, bacaan ini seperti ini seperti ini. Kira-kira, waduh ribet banget agama Islam. Iqra 1 aja belum selesai, kok ini udah perbedaan antara Zaidun dibaca apa Zaidan, apa dibaca Zaidin. Mending saya mah nggak usah sekalian lah. Nah tuh, menyampaikan sesuatu yang betul, tapi kepada orang yang salah, hasilnya salah. Orang baru masuk Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Sekarang kamu sudah Islam, wajib sholat 5 waktu, ya. Kalau nggak ngeluarin zakat masuk neraka. Lo tahu nggak, ada Syuja'ul Aqra di kuburan itu ular besar. Ninggalin sholat siap-siap dipatok, dililit kamu, ya. Apalagi kamu nggak puasa, siap-siap. Kalau kamu maksiat dikit, neraka itu seremnya. Kira-kira, waduh, baru masuk Islam udah neraka aja. Kira-kira bisa didengar atau tidak? Tidak akan pernah didengar. Makanya walaupun itu kebenaran, tapi diucapkan kepada orang yang salah atau di waktu yang salah, hasilnya jadi salah. Maka dari itu Nabi Muhammad bisa ngepasin. Nah ini yang perlu kita contoh. Ngelihat orang yang hobinya seperti ini, ikuti dia dulu, setelah itu baru dakwahi. Ngelihat orang yang seperti ini, bikin dia cinta dulu sama kamu. Kalau kamu sudah dicintai, pasti apapun yang kamu ucapkan pasti didengar. Ruh dia saja akan diberikan kepada kamu. Itu cara Rasulullah berdakwah. Rasulullah bikin semua orang senang kepada Nabi. Rasulullah bikin semua orang cinta kepada Nabi. Nabi Muhammad pasti dicintai. Orang gantengnya luar biasa. Umumnya kita ini suka sama yang cakep-cakep. Nah Nabi Muhammad cakep. Umumnya kita ini suka sama orang yang baik-baik, banyak ngasih uang. Nah, Rasulullah baik banget. Kita ngelihat ada orang mukanya pabalatak lah, ya. Mukanya berantakan, tapi setiap hari ngasih kita 10 juta. Jadi ganteng gak tuh orang kira-kira? Jadi ganteng gak kira-kira? Duduk sama dia betah gak kira-kira? Betah gak kira-kira? Betah. Kenapa? Karena ada kebaikan yang dia lakukan. Atau dia pelit, tapi mukanya ganteng, masih enak aja dilihat. Paham atau tidak? Atau dia nggak ganteng, kemudian nggak baik, tapi dia jawara, dikenal di mana-mana, berani orang. Kira-kira dideketin orang nggak? Dideketin orang. Orang pasti aja ada keinginan kepadanya. Atau dia memiliki tahta di dalam satu tempat, dia berkuasa gitu. Walaupun dia nggak baik, walaupun dia nggak punya tampan, walaupun dia tidak jagoan, tapi dia memiliki ya tahta. Dia adalah orang yang memimpin di satu daerah. Kira-kira dideketin orang nggak? Dideketin orang. Bayangkan semua keindahan itu ada di Rasulullah SAW. Siapa yang bisa jauh dari Rasulullah? Cakep-cakep, baik, murah, memberi kepada siapapun. Rasulullah SAW berbagi. Rasulullah SAW keindahan. Ya tentu orang yang hidup di zaman Rasulullah SAW pasti akan cinta kepada Nabi. Kalau sudah cinta kepada Nabi, disuruh apa aja pasti mau. Nah, ini dakwah kita, harus kita gitu. Buat teman-teman, adik-adik, abang-abang, ya, akang-akang, teteh-teteh, pengen banget bikin orang itu berubah jadi orang baik. Jangan langsung diajak, bikin dia dulu cinta kepada kamu. Kalau dia sudah cinta sama kamu, apapun yang kamu perintahkan pasti dia akan lakukan. Duduk malam-malam aja di sini dia mau, ya. Duduk bareng-bareng aja dia mau, apalagi diperintahkan yang lain. Ya, oleh karena itu ya ini yang perlu dicontoh, dan insya Allah kita termasuk orang-orang yang mencintai Nabi besar Muhammad SAW. Nabi Muhammad tuh indahnya banget, kebangetan, ya, luar biasa banget. Kata orang-orang Nabi Yusuf paling tampan. Nabi Yusuf nggak ada apa-apanya kalau sama Rasulullah. Sampai-sampai dikatakan oleh sebagian penyair, mereka mengatakan, wa sahbu Zulaikha law ra'ayna jabinahu la atharna taqti'ul qulubi 'ala al-aidi. Tahu teman-temannya Siti Zulaikha? Tahu nggak? Pernah dengar nggak Siti Zulaikha dan Nabi Yusuf? Teman-temannya Siti Zulaikha bilang, ah kamu sukanya sama berondong,
sama anak muda, sama gimana kamu ini. Pokoknya setiap hari diomongin terus Zulaikha. Kata Siti Zulaikha, nggak tahu aja lu. Kalau sekali aja lu ngeliat Yusuf, lu pasti ya jatuh cinta sama Yusuf, pasti suka sama Yusuf, pasti cinta mati. Kamu akan kejar Nabi Yusuf kemanapun Nabi Yusuf pergi. Akhirnya mereka meremehkan, sehingga Siti Zulaikha undang mereka untuk datang ke rumah Siti Zulaikha, dan dihadirkan di hadapan mereka apel dan pisau. Lalu ketika mereka sedang asik sengaja, ketika mereka memotong apel, Nabi Yusuf disuruh lewat. Apa yang mereka lakukan? Mereka tidak motong apel, tapi motong jari jemari mereka. Qulna hasya lillah. Keren banget, subhanallah. Ma hadza basyara, enggak mungkin ini manusia. Pantas Zulaikha cinta mati. Ya. Mereka lupa yang mereka potong apa mereka? Jari-jari mereka. Kok enggak teriak sakit? Karena apa? Karena mata mereka sedang menikmati kenikmatan yang jauh lebih besar dibanding tangan yang terluka. Masuk akal nggak? Masuk akal. Contoh nih, saya contohin. Ada bapak-bapak utang 20 juta. Gajinya sebulan nggak nyampe 1 juta. Pusing nggak kira-kira? Ditagih terus-terusan. Setiap ketemu temennya ditagih. Terus setiap kalau dia lagi nongkrong sama teman-temannya, oh kamu ditanyain tuh sama si itu, kamu hutang sama dia ya 20 juta. Semua orang kampung udah tahu kalau dia ngutang 20 juta. Kira-kira sumpah nggak begitu? Pulang ke rumah ketemu istri, istrinya juga bilang, Kang, tadi saya ditanyain mana utangnya 20 juta, udah jatuh temponya, saya diejek-ejek sama teman saya, ayo bayarkan. Puyeng deh. Pulang ke rumah puyeng, di luar rumah puyeng. Akhirnya dia berjalan. Ketika dia sedang jalan, kakinya terkena duri. Tambah sakit gak kira-kira? Orang kalau udah jatuh tertimpa tangga tambah sakit. Kira-kira kakinya kena duri tambah sakit gak? Tambah sakit. Ketika dia sedang merasakan kakinya terkena duri, tiba-tiba dari belakang ada temannya yang datang. Kang, kemana aja? Emangnya kenapa? Saya dari tadi nyari-nyari Akang. Memangnya ada apa? Saya ini emang sebenarnya udah semenjak lama sudah nazar. Kalau rumah saya laku, saya mau ngasih hadiah Akang 50 juta. Kira-kira kakinya masih sakit gak? Kira-kira kakinya masih sakit gak? Lupa sudah sama sakit. Uang ada 50 juta. Bayar hutang sudah bisa. Malah masih ada sisa berapa? Oh, berarti masuk akal atau tidak? Rasio atau tidak? Ketika sahabat-sahabat Siti Zulaikha mereka memotong tangan mereka tidak terasa. Kenapa? Karena kenikmatan yang ada di hadapan mereka jauh lebih besar dibanding tangan mereka yang terluka. Kata ulama ini mengatakan, wa sahbu Zulaikha, andai saja yang dihadirkan pada saat itu bukan Nabi Yusuf tapi Nabi Muhammad, tentu hati mereka akan terpotong-potong sebelum mereka memotong tangan mereka. Sallu ala Nabi Muhammad. Bahkan perempuan-perempuan itu katanya, mereka watamannat kullu muqatti'atin yadaha law tub'atu tashhaduhu. Mereka perempuan-perempuan tersebut yang menjadi angan-angan mereka, andai saja mereka bisa dibangkitkan lagi, kemudian mereka memandang keindahan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad SAW begitu indah. Makanya aneh kalau kita nggak cinta sama Nabi Muhammad. Dan wajar kalau kita tidak cinta kepada Nabi Muhammad. Karena apa? Karena kita belum kenal sama Nabi Muhammad. Yang kita kenal cuma Nabi yang ke-25, Nabi akhir zaman, namanya Muhammad, kemudian punya sahabat, kemudian itu saja yang kita kenal. Andai kita betul-betul mengenal Rasulullah, tentu kita akan cinta mati sama Rasulullah. Kita akan habiskan waktu kita. Kita akan berikan kehidupan kita untuk Rasulullah. Orang kehidupan ini apa sih? Kehidupan ini senang-senang sumpah. Senang-senang sumpah. Ketawa-ketawa nangis. Begitu aja sih. Kehidupan dunia begitu saja. Semua tanpa terkecuali, laki-laki, perempuan, orang kaya, orang miskin, yang sehat, yang sakit, ketawa nangis, sumpah sedih. Itu saja kehidupan dunia. Ya, punya uang tetap aja sumpah, nggak punya uang apalagi. Ya, sakit sumpah, sehat sumpah. Semua kita ini adalah manusia yang hidup dalam keadaan sumpah. Kecuali kalau kita berikan kehidupan kita untuk Nabi Muhammad, pasti senang terus, pasti indah terus gitu. Seperti malam hari ini kita menceritakan tentang Nabi Muhammad, nikmat sekali. Ya, mendengar kisah tentang Rasulullah asyik sekali. Bayangkan Rasulullah hadir di sekitar kita, tentu kita akan merasakan keindahan yang begitu luar biasa. Kita ini terlalu jauh sekarang.
Ya, di daerah kita, di tempat kita, kita melihat, wah udah jauh sekali orang dari perilaku akhlak Rasulullah, semuanya sudah jauh. Nah, oleh karena itu kita yang merubah diri kita dulu. Setelah itu insya Allah kita bisa merubah orang yang ada di lingkungan kita. Mudah-mudahan barakah, mudah-mudahan manfaat, dan saya yakin pulang dari majelis ini insya Allah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, derajat kita dinaikkan oleh Allah, dan kita dijadikan termasuk orang-orang yang saling cinta mencintai karena Allah. Allah jaga guru kita, kiai kita, murabbi kita. Allah subhanahu wa ta'ala jaga ulama-ulama kita. Allah subhanahu wa ta'ala berikan istiqamah kepada kita untuk terus-menerus berjuang di jalan yang benar. Dan mudah-mudahan Allah tambahkan ghirah semangat kita untuk terus-menerus membela agama Islam dengan santun, dengan akhlak, dan mengajarkan kebaikan. Mudah-mudahan barakah, mudah-mudahan manfaat, dan insya Allah Allah jadikan perkumpulan ini perkumpulan yang dipenuhi keberkahan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja dari saya. Semoga barakah, semoga manfaat, dan insya Allah Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang saling cinta mencintai